Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Mila di pembelajaran tematik. Kali ini kita belajar tema 8 Praja Mudakarana, muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Sebelumnya, bagaimana kabar soleh dan soleha kelas 3 semuanya? Semoga kita semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya Robbal 'Alamin. Pembelajaran kita kali ini yaitu bahasa Indonesia KD 3.9, yaitu mengidentifikasi lambang atau simbol rambu lalu lintas pramuka dan lambang negara beserta artinya dalam teks lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Kemudian KD 4.9 yaitu menyajikan hasil identifikasi tentang lambang atau simbol rambu lalu lintas pramuka dan lambang negara beserta artinya dalam bentuk visual. Selanjutnya PPKN KD 3.1 yaitu memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila, dan KD 4.1 yaitu menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, setelah membaca teks siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait arti lambang negara dengan benar. Kemudian setelah membaca teks siswa dapat menceritakan kembali informasi terkait arti lambang negara secara tertulis dengan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Yang keempat, dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengetahui tentang makna perisai yang terdapat pada Garuda Pancasila. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengetahui tentang makna lambang sila-sila Pancasila. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengetahui tentang makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekolah dan manfaat keberagaman sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita mulai pembelajaran yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Ayo membaca. Masih ingatkah kamu dengan lambang negara kita? Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Lambang negara adalah suatu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi negara. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Lambang burung Garuda menggambarkan kebesaran dan kekuatan. Indonesia ingin menjadi negara yang besar dan kuat. Sebagai warga negara, kita juga harus kuat dan sehat. Sebagai warga negara, kita harus menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang besar dan kuat. Lambang negara Garuda Pancasila terdiri atas beberapa bagian. Kepala burung Garuda menoleh ke sebelah kanan. Pada leher burung Garuda terdapat perisai yang menyerupai jantung. Leher, sayap, dan ekor memiliki sejumlah bulu. Perisai dilengkapi dengan lambang sila Pancasila. Garuda mencengkram pita yang bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, ayo berlatih. Tuliskan kembali informasi tentang lambang negara berdasarkan bacaan tersebut. Yang pertama, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Kemudian yang kedua, menurutmu mengapa dipilih burung Garuda sebagai lambang negara? Karena burung Garuda mencerminkan kebesaran dan kekuatan.
Selanjutnya, bentuk perisai yang menggantung di leher burung Garuda adalah menyerupai jantung. Berikutnya, tulisan pada pita yang dicengkram burung Garuda adalah Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya kita ke pembelajaran PPKN. Ayo mengamati. Bendera merah putih merupakan lambang negara Republik Indonesia. Garuda Pancasila juga merupakan lambang negara Republik Indonesia. Lambang tersebut harus dijaga sebagai tanda kehormatan negara. Penggunaan dan pemasangan lambang negara harus mengikuti peraturan. Ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda Pancasila. Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu kesatuan. Semboyan itu menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, arti gambar pada lambang negara kesatuan Republik Indonesia. Amati kembali gambar Garuda Pancasila. Banyak bulu pada sayap, ujung ekor, pangkal ekor, dan leher menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Bulu sayap ada 17 helai yang menggambarkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Bulu pada ujung ekor ada 8 helai yang menggambarkan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu Agustus. Bulu pada pangkal ekor ada 19 helai yang menggambarkan 2 angka pertama tahun kemerdekaan Indonesia. Bulu pada leher ada 45 helai yang menggambarkan 2 angka terakhir tahun kemerdekaan Indonesia. Jumlah helai bulu pada sayap ujung ekor, pangkal ekor, dan leher melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Selanjutnya, makna perisai yang terdapat pada Garuda Pancasila dan lambang sila pertama Pancasila. Perisai melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Perisai tersebut terdiri dari 5 ruang yang berisi gambar-gambar yang melambangkan sila-sila pada Pancasila. Gambar bintang merupakan simbol sila pertama, rantai merupakan simbol sila kedua, pohon beringin merupakan simbol sila ketiga, kepala banteng merupakan simbol sila keempat, padi dan kapas merupakan simbol sila kelima. Di tengah perisai terdapat garis hitam tebal yang menandakan garis khatulistiwa. Garis itu melambangkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia berada di lintasan garis khatulistiwa. Lambang sila pertama Pancasila yaitu bintang. Bintang merupakan lambang sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari sila pertama Pancasila adalah bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Berikutnya, lambang sila kedua dan sila ketiga Pancasila. Rantai merupakan lambang sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila kedua Pancasila adalah setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, saling menghargai dan saling membantu satu sama lain sehingga menjadi kuat seperti rantai. Saling tolong-menolong dan saling menghormati merupakan nilai luhur yang harus dijaga dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pohon beringin merupakan lambang sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Makna dari sila Persatuan Indonesia adalah bangsa Indonesia bersatu untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Adanya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia, diperlukan sikap toleran, saling menghormati, dan menghargai.
Selanjutnya lambang sila keempat dan sila kelima Pancasila. Kepala banteng merupakan lambang sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dari sila keempat Pancasila adalah penyelesaian masalah bersama dengan musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Padi dan kapas merupakan lambang sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila kelima Pancasila adalah tujuan negara untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekolah dan manfaat keberagaman sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di sekolah kita juga menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berikut contoh perwujudan sikap dalam menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, bermain dengan semua teman meskipun berbeda suku, bangsa, dan agama. Yang kedua, membantu teman yang kesulitan tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, dan agama. Kemudian, manfaat keberagaman sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu keberagaman budaya di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk mengunjungi daerah dengan ciri khasnya masing-masing. Keberagaman yang ada di Indonesia juga dapat menumbuhkan rasa bangga bagi bangsa Indonesia yang kuat dengan keberagaman. Selanjutnya pengamalan sila Pancasila dan contoh perilaku sesuai dengan sila pertama. Taat beribadah merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Saling menghargai antar teman merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Menciptakan kerukunan dalam keberagaman merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Menyelesaikan masalah bersama dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Selanjutnya, contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, beribadah dengan kesadaran sendiri. Yang kedua, melaksanakan ibadah dengan tepat waktu. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Dan yang keempat, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Selanjutnya, kerukunan dan keadilan di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, kita harus ikut mewujudkan kerukunan dan persatuan antar teman. Ketika terjadi perbedaan pendapat, kita harus mendahulukan kepentingan bersama. Masalah yang ada dapat kita selesaikan secara bersama dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Makna sila keempat Pancasila adalah ciri khas bangsa Indonesia yang menyelesaikan masalah bersama dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sebagai pelajar, Pancasila juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kegiatan pramuka, seringkali ada kegiatan yang memerlukan penyelesaian masalah bersama. Pada saat itulah kita dapat menerapkan sila keempat Pancasila. Keadilan dapat dicapai bila kita menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita melaksanakan kewajiban sesuai pembagian tugas yang telah ditentukan. Menghormati hak-hak teman dan menghargai hasil karya teman dapat menciptakan rasa keadilan. Mewujudkan rasa keadilan di lingkungan sekolah merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, bagaimana Soleh dan Soleha? Sudah paham semua materi hari ini? Baik, selanjutnya Bu Guru akan memberikan tugas ya. Kemudian kalian kirimkan ke Bapak Ibu Guru masing-masing. Alhamdulillah pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa
kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Syukron telah menyimak pembelajaran dari Bu Mila. Jangan lupa 3M. Yang pertama, memakai masker jika kita keluar rumah, kemudian mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir, dan yang ketiga, menjaga jarak. Dari Bu Mila kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.